kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatkan momentum Rabiul Awal untuk meningkatkan rasa syukur dan rasa gembira kita serta kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nikmat Allah adalah Dia kirimkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasulnya. Kita ulangi ya, Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ini perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sekaligus juga kepada umatnya, kepada kita semuanya. Bifadlillah, dengan karunia Allah lah, wa birahmatih, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qala Suyuti fi tafsir hadhihi al-ayah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fadlullah huwa al-ilmu wa rahmatuhu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti dalam menafsirkan ayat ini berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari karunia Allah, kata-kata fadlullah dalam ayat di atas, maknanya adalah ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan dua nikmat inilah yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia, kepada kita semuanya, maka hendaknya kita falyafrahu, hendaknya bergembira. Tentunya rasa gembira bukan hanya sekedar lisan, tapi bergembira dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Allah, pada saat kita mendapat nikmat itu sunnahnya, anjurannya adalah harus kita sampaikan, kita ekspresikan. Hadits itu adalah menyampaikan nikmat yang kita dapatkan, baik secara lisan kita sampaikan, dalam hati kita akui nikmat itu datang dari Allah, sedangkan secara fisik kita amalkan dalam bentuk amal nyata. Demikian pula kehadiran Rasulullah SAW itu adalah salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita jadikan sebagai momentum dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan datangnya beliau lahir ke dunia inilah menjadi nur, menjadi cahaya untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk kita semuanya, membawa rahmat bagi kita semuanya, dan mengantarkan kita dari jalan jahiliyah menuju kepada jalan Islam yang terang benderang.
Sudah ya? Masih banyak ini. Kita lanjutkan ya. Kalau yang belum selesai bisa diloncati, bisa nonton temannya nanti. Marilah sejenak kita review, kita pelajari dan kita lihat kembali, kita ingat kembali bagaimana kelahiran Rasulullah SAW, di mana beliau lahir di tengah keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kabilah atau suku yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy, dan kabilah Quraisy itu juga merupakan suku yang terhormat dari kalangan orang-orang Arab. Di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Sebenarnya para ulama belum ada kata sepakat tentang hari kelahiran ini. Maksudnya tanggal ya. Kalau harinya Senin itu sepakat, tapi kalau kaitannya dengan tanggal, menurut beberapa ulama berbeda-beda. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawiyah yang pada saat dulu pernah memenangkan lomba penulisan Sirah Nabawiyah di antara dunia Islam, yaitu dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu beliau malah mentarjih atau menguatkan bahwasanya Maulid Nabi itu tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang juga mengatakan tanggal lainnya dan bahkan bulannya, ada yang mengatakan bulan Safar, Muharram, bahkan ada yang Ramadan ya. Tapi yang populer adalah bulannya Rabiul Awal, harinya Senin, tanggalnya yang berbeda pendapat. Kalau tahunnya itu sepakat tahun Gajah. Karena pada zaman dulu tidak ada angka tahun itu. Tahun biasanya disesuaikan dengan peristiwa populer atau kalau bahasa sekarang viral ya. Peristiwa viral yang terjadi pada tahun itu apa? Itulah yang dijadikan sebagai nama tahun. Karena peristiwa yang viral pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah penyerbuan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman itu, maka dijadikan sebagai nama tahun tersebut. Kalau dihitung-hitung dari sisi tahun Masehi ya 571 itu. Terjadi irhasat saat kelahiran beliau. Irhasat itu adalah hal-hal istimewa, hal yang ganjil, hal-hal yang luar biasa pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu beranda-beranda istana Kisra bergetar, kemudian runtuhnya beberapa gereja dan juga jatuhnya beberapa berhala, dan jatuhnya itu sambil tempur kayak orang sujud begitu, serta padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi di Persia. Kemudian pada saat itu jin tidak bisa mengambil berita dari langit dan lain-lainnya. Itulah beberapa irhasat yang terjadi pada saat menjelang kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Termasuk hal yang aneh adalah ibunda Aminah pada saat menjelang hari melahirkan, hari-hari awal masuk Rabiul Awal sampai hari melahirkannya itu tidak merasakan sakit sama sekali. Ini sesuatu yang aneh. Biasanya kalau ibu-ibu, ya wanita yang hamil menjelang kelahiran itu mules atau merasa sakit, tapi karena keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala, maka ibunda Aminah tidak merasakan itu.
Baik ya. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, itu kakeknya sedang bermunajat di Masjidil Haram. Jadi saat itu Masjidil Haram sudah ada Ka'bahnya di situ dan biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk ya beribadah di sana. Sebagai pusat ibadah itu sudah ada sejak lama, walaupun Islam yang dibawa Rasul itu belum ada, tapi sebagian masyarakat Arab itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Abdul Muthalib itu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang disebut dengan agama Hanif atau Hanafiyah, yaitu agama yang lurus, yang tidak menyembah berhala, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Ya, ini perbedaan ya, karena masyarakat Arab saat itu banyak yang mengagung-agungkan berhala. Nah, pada saat Nabi SAW lahir, dikasih tahu kepada kakeknya, kemudian pulang dan bergembira ya, karena cucu yang dinanti-nantikan seorang laki-laki yang tampan luar biasa. Dan pada saat itu kita tahu bersama bahwa ayah beliau Abdullah sudah meninggal dunia pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kandungan usia 2 bulan, sehingga pada saat beliau lahir itu dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Sebagai pengganti ayahnya adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bergembira dengan kedatangan seorang cucu yang sehat, yang tampan, laki-laki luar biasa ini, yang akhirnya beliau mengangkat cucunya untuk dibawa ke Ka'bah. Dan di sanalah pada tahap berikutnya diberi nama seorang Muhammad. Seorang Muhammad artinya apa? Yang terpuji ya. Muhammad sama dengan Ahmad, artinya yang Baik, berikutnya ini ada kutipan cerita dari seorang Ummu Ma'bad tentang Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu menelusuri pantai Laut Merah. Beliau tidak mengikuti jalan umum, tapi jalan khusus supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy yang saat itu melacak kepergian Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Mereka berusaha untuk ingin membunuh Nabi Muhammad SAW supaya bisa menghentikan laju dakwahnya. Maka pada saat Rasulullah SAW menelusuri pantai Laut Merah untuk menuju ke Madinah, itulah menemukan berbagai macam peristiwa. Beliau mampir ke beberapa tempat karena perjalanannya 1 pekan, bukan 1-2 hari. Perjalanan dari Makkah ke Madinah lewat pantai itu kurang lebih 1 pekan atau sampai 8 hari. Sehingga ada beberapa kejadian yang beliau lewati. Di antaranya beliau mampir di perkemahan milik Ummu Ma'bad. Beliau mampir di sana dalam keadaan haus, maka beliau minta lewat Abu Bakar supaya menyediakan susu untuk diminum. Tapi ternyata kambingnya kurus kering, tidak produktif lagi. Pada saat ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau dengan tangannya yang mulia memerah susu itu, dan akhirnya dengan izin Allah, inilah mukjizat yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh manusia. Pada saat itu keluarlah susu dengan banyak sekali dari kambing yang kering, kurus itu. Itulah bukti kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat berikutnya beliau dan Abu Bakar sudah pamit,
Nah, Abu Ma'bad, suami dari Ummu Ma'bad ini pulang. Kemudian tanya siapa yang bertanggung, maka diceritakanlah oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Ummu Ma'bad bertutur, coba kita hayati ya, jangan terpaku oleh semata-mata suara saya, tapi oleh kontennya ya, oleh isi daripada berita ini. Aku melihat seorang yang tawadhu atau rendah hati. Wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya, dengan badannya yang tegap, indah, dengan bentuk kepala yang pas sesuai dengan bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata yang lebat dan halus. Suaranya bergema indah berwibawa, panjang lehernya ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras lagi sesuai warna rambutnya, rapi. Rata pinggir-pinggirannya dengan jambangnya dan antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Shallallahu ala Muhammad. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya adalah yang paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut, dan bicaranya tidak sembarangan. Inilah kisah dari Ummu Ma'bad, yang mana pada saat mendengar cerita itu, suaminya berkomentar begini, demi Allah, ia adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Mekah. Aku ingin menjadi sahabatnya. Sungguh, aku akan melakukannya jika aku bisa menemukan jalan untuk mendapatkannya. Jadi rupanya hanya dari kisah itu sudah ada secercah hidayah pada suami Ummu Ma'bad yang bernama Abu Ma'bad inilah. Ya. Kemuliaan Rasulullah SAW di dunia. Di antara sekian banyak kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya nama beliau, nama Rasulullah SAW itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Jadi dalam Al-Quranul Karim itu pada saat Allah Ta'ala memanggil Rasulullah Muhammad SAW itu tidak dengan namanya secara langsung, tetapi dipanggil kedudukannya. Ya ayuhan Nabi, atau di awal surat At-Tahrim itu, ya ayuhan Nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhata azwajik. Jadi beliau dipanggil dengan identitas sebagai seorang nabi, seorang rasul. Nah, pada saat diceritakan tentang orang ketiga, ya maksudnya nabi bukan sebagai mukhatab tetapi sebagai orang ketiga, itu baru disebutkan namanya, seperti Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, demikian pula di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali
antara penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian nama Rasulullah Muhammad SAW. Ya misalnya ketika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi disebutkan secara bersambung antara nama Allah dan nama Rasul. Dan itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya nama beliau itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, para nabi terdahulu diambil janji oleh Allah untuk menerimanya. Bisa dilihat ya di surat Ali Imran ayat 81. Mari kita coba cek bersama-sama surat Ali Imran ayat 81. Ya, saya coba cek ya sambil menulis. Bagi yang belum selesai, monggo silakan ditulis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nanti bisa dibuka bersama-sama ya penjelasan daripada surat Ali Imran ayat 81 ini. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Kemudian datanglah kepada kalian seorang rasul yang membenarkan terhadap apa yang bersama dengan kalian supaya kalian mengimaninya dan kalian walatan surunah dan menolongnya. Qala, kemudian Allah berfirman a'aqratum wa akhadtum ala dzalikum isri dan seterusnya. Nanti bisa dilihat ya. Jadi para nabi terdahulu diambil janji oleh Allah untuk menerimanya dan memberikan dukungan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga tentang kemuliaan beliau adalah diantaranya menjadi imam sholat para nabi di Masjidil Aqsa. Ini saat peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Beliau pada malam Isra itu dari Masjidil Haram mampir dulu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dan mengimami para nabi. Ada perbedaan ya bagaimana caranya, tapi ini adalah di luar nalar kita ya, karena beliau mengimami itu disebut dalam riwayat ruhnya para nabi. Yang mereka adalah disebut dalam seperti para syuhada. Para syuhada ini adalah bal ahya'un walakin la tash'urun ya. Para syuhada itu adalah orang-orang yang walaupun secara fisik mati tapi mereka adalah hidup, namun tidak kita rasakan di dunia ini. Kemudian kemuliaan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Kalau tadi di dunia, ini adalah kemuliaan beliau pada saat di akhirat nanti, yaitu menjadi imam sholat para nabi pada hari kiamat. Jadi menjadi imam sholat para nabi pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwasanya beliau seorang yang mulia
yang tinggi kedudukannya. Ana sayyidu bani Adam wala far. Aku adalah penghulunya, pimpinannya para manusia, dan bukan sebagai sarana untuk bersombong-sombong ya. Kemudian Nabi juga menjadi saksi untuk Nabi terdahulu. Nanti di pengadilan Allah Ta'ala itu ada pemanggilan para nabi dan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya dipanggil, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah ini kepada umatmu? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Maka umatnya ditanya, apakah betul Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Saat itu umatnya mengingkari, belum ya Allah. Kan susah ini ya. Maka ditanyakan lagi kepada Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh? Umatmu tidak mengakui kalau kamu telah menyampaikan risalah kepada mereka. Siapa yang bisa menjadi saksi wahai Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh adalah Muhammad wa ummatuhu. Nabi Muhammad bersama dengan umatnya. Jadi kesaksian Nabi Muhammad dan umatnya, walaupun datang pada periode yang masih jauh dari Nabi Nuh, tetapi nanti kesaksiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu insya Allah termasuk kita semuanya mendapatkan kehormatan menjadi saksi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana dakwah yang telah disampaikan oleh mereka semuanya. Yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menempati kedudukan yang terpuji, atau istilahnya adalah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah bagimu, mudah-mudahan Allah akan menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud, ini perintah untuk Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat malam dan akhirnya mendapatkan imbalan al-maqam al-mahmud. Yang ini juga menjadi doa kita setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilatu fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jadi itu doa kita untuk Rasulullah Muhammad SAW supaya beliau ati Muhammad bin al-wasilah, berikanlah kepada Rasulullah Muhammad itu al-wasilah, itu adalah surga yang khusus untuk beliau, tempat tertinggi nanti di surga, yang dalam hadisnya itu dikatakan man sa'alanil wasilah, man sa'alali al-wasilah faqad haqqat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang memohonkan aku al-wasilah, maka dia akan berhak untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikanlah untuk beliau yaitu kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada. Yang keempat adalah beliau membawa liwa al-hamd, yaitu panji pujian pada hari kiamat. Mendapatkan kemuliaan membawa panji pujian. Kalau dalam peperangan, ya panji itu adalah eksistensi, simbol eksistensi. Maka saat itulah beliau mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Al-wasilah tadi sudah kita singgung, tempat di atas surga yang tidak ada tempat lain di atasnya. Ini yaitu doa setelah azan. Dan juga al-kautsar, inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu al-kautsar, nikmat yang banyak.
baik itu nikmat di dunia ataupun nanti nikmat di akhirat berupa sungai, sungai Al-Kautsar. Rasulullah SAW di akhirat nanti adalah yang pertama. Ya, bisa ditulis semuanya. Beliau adalah orang pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah manusia semuanya mati dan tiupan sangkakala yang kedua itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka yang bangkit pertama kali itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, beliau yang diizinkan bicara untuk memuji Allah Ta'ala. Ketika yang lainnya tidak ada satupun muka yang berani melihat atau berani mengangkat kepalanya, maka saat itulah dengan izin Allah beliau bicara memuji nama Allah Ta'ala. Kemudian beliau adalah yang diizinkan untuk sujud. Beliau juga yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada umatnya, yang diadili Allah dengan umatnya, melewati sirat dengan umatnya, dan juga yang membuka pintu surga pertama-tama dan yang masuk surga pertama-tama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Inilah sekian banyak kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya, umatnya, senantiasa mengikuti dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, supaya kita nanti bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari kiamat yang merupakan hari sangat menakutkan kepada semua umat manusia. Saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala, membutuhkan naungan dari Allah Ta'ala karena hari sangat panas. Maka di antara yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, di samping juga amal kita masing-masing. Beliaulah yang diberikan hak untuk memberi syafaat, tapi penerimanya itu harus orang yang diizinkan Allah Ta'ala. Penerima atau yang berhak menerima syafaat itu adalah ahlu tauhid, orang-orang yang mengatakan kalimat tauhid di dunia dan tidak berbuat syirik, orang-orang mukmin. Itulah nanti yang akan berhak untuk menerima syafaat beliau. Yang ini disebut dengan syafaat uzma, syafaat pada hari kiamat yang besar, yang nantinya kita akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya ketika kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Thalib itu syafaatnya tidak bisa langsung ataupun tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari neraka, ya. Beda tadi ya, Abdul Muthalib sama Abu Thalib beda. Kalau cerita Abdul Muthalib dengan Abu Thalib ini berbeda, karena Abdul Muthalib itu meninggalnya Rasulullah masih kecil, ya, usia sekitar 8 tahunan. Itu beliau belum diangkat sebagai seorang Rasul, jadi belum mukallaf, karena belum sampai risalah kepada Abdul Muthalib. Kalau beliau ikut agamanya Nabi Ibrahim berarti masuk pada hunafa tadi, ya, orang-orang yang hanif. Sedangkan Abu Thalib itu sudah mendengar risalah Islam, sudah menemani beliau dan meninggal kurang lebih pada saat tahun 10 kenabian, ya. Jadi sudah harus wajib memeluk agama Islam, tapi ternyata sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, sehingga nanti di akhirat ahli benar masuk neraka. Tapi karena syafaat Rasulullah SAW, beliau diringankan siksaannya di neraka. Itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya,
dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Ya. Imam Al-Qadhi Iyad dalam sebuah perkataannya menyampaikan, ketahuilah bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha untuk meneladaninya. Kalau tidak demikian, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya dan hanya mengaku-ngaku tanpa bukti nyata. Jadi seperti pada umumnya lah manusia ya. Kalau cinta kepada siapa ya, idolanya, kalian telah mengidolakan siapa, itu akan mengetahui, nah, misalnya kalau yang diidolakan itu pemain bola, maka akan beli kostumnya dengan ada namanya, atau beli sesuatu aksesoris yang ada brandingnya ya, ada namanya, atau mengetahui bagaimana biografinya dan lain-lain, dan berusaha untuk menjadi seperti itu. Kalau tidak, berarti itu hanya pengakuan, tidak ada buktinya. Maka orang yang benar dalam pengakuan mencintai Rasulullah SAW adalah jika terlihat tanda bukti kecintaan tersebut pada dirinya. Nah, coba ini ditulis yang bawah ini ya. Tanda bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang utama adalah dengan meneladani beliau. Ini judulnya adalah konsekuensi. Apa artinya konsekuensi? Tuntutan. Konsekuensi itu adalah tuntutan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada beliau, bergembira tadi dengan kelahiran beliau, senang dengan kelahiran beliau, maka apa konsekuensinya atau tuntutannya? Itu adalah satu, dengan meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah. Dua, mengamalkan sunnahnya. Mengamalkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Kebiasaannya. Mengamalkan kebiasaannya. Apa biasa yang beliau lakukan, baik itu tentang ibadahnya, tentang muamalahnya, tentang akhlaknya, itu kita amalkan. Kemudian kita singgung tentang sunnahul fitrah, sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Nah, itu dalam rangka menghidupkan sunnahnya. Yang ketiga, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya. Selama tidak ada revisi atau tidak ada perubahan, maka kita ikuti semua ucapan dan perbuatannya. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, contohlah. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Selama itu tidak ada pengkhususan untuk beliau saja. Yang keempat, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, serta menghiasi diri dengan adab-adab etika yang beliau contohkan. Bagaimana akhlak beliau pada saat makan, pada saat bertamu, pada saat bertemu dengan orang lain, pada saat bersama dengan para sahabatnya, pada saat berada di rumah, dan lain-lainnya ya. Beliau lengkap. Contoh dan tauladannya itu lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ya. Betul. Dalam keadaan susah maupun senang dan lapang maupun sempit ya, ini pelengkap saja ya. Artinya dalam segala kondisi kita ikuti ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian itu contoh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya, coba minta tolong. Kum. Ya, menular nanti kalau dibiarkan menular. Jadi sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu belas kasihan lagi penyayang. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling dari keimanan, fakul, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakal, Tuhannya kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah Rabb, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ini ada penjelasannya masing-masing ya. Ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taubah 128 pada awal ini, laqad ja'akum. Ini ada huruf taukid, bukan hanya satu ya, tapi dua. Setelah itu lam taukid, sedangkan qad itu pada saat masuk ke fi'il madhi bermakna sungguh-sungguh, pasti sungguh-sungguh datang kepada kalian seorang rasul. Nah, rasul ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Jadi berita gembira akan kedatangan seorang rasul kepada mereka, kepada bangsa Arab saat itu, dan rasul itu memiliki sifat-sifat mulia. Maka sudah seharusnya mereka menyambutnya dengan penuh gembira. Jadi sudah menjadi takdir Allah Ta'ala kedatangan Rasul akhir zaman dengan sifat-sifat mulia, dan menjadi penegasan supaya kita bergembira. Beliau disebutkan di dalam ayat ini yaitu min anfusikum, dari diri-diri kalian, dari kaum Arab, bukan orang lain. Anfusikum di sini bermakna kaum Arab dan juga manusia. Rasul ini bukan malaikat, apalagi jin, bukan ya. Beliau seperti manusia kita, seperti manusia biasa yang perlu makan, perlu minum, tapi kadang-kadang beliau wisal ya, puasa wisal itu nyambung, yang tidak boleh kita tiru, karena Allah menguatkan, memberi makan minum tanpa kita ketahui. Jadi beliau orang yang dikenal oleh tetangganya, oleh masyarakat Arab sekitarnya, sehingga mereka betul-betul mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau diberi julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dalam sebuah hadis beliau pernah menyampaikan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kinanah ini nama orang. Min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan telah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan telah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan telah memilih aku dari Bani Hashim.
Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian ada hadis lain, kharajtu min nikah ghairi sifah. Saya terlahir dari proses pernikahan yang sah, bukan dari zina. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah Muhammad SAW dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Kemudian kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya Syaibah. Coba ditulis ya. Syaibah, laki-laki. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Jadi Abdul Muttalib sejak kecil itu ada ubannya. Bukan karena tua, tapi karena ada ubannya. Dan dinamakan Abdul Muttalib karena dia ini pada saat kecil sudah yatim juga dan dirawat di Madinah, dijemput oleh pamannya untuk datang ke Mekah, untuk pulang ke Mekah, yang mana pamannya ini namanya Al-Muttalib. Jadi pada saat dia berada di kendaraan onta, itu yang dikenal Al-Muttalib, sedangkan yang dipangku itu dikira budaknya. Jadi Abdul Muttalib itu artinya budaknya Al-Muttalib. Paham ya? Itu asal usulnya. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Nama aslinya Syaibah, tapi pada saat dia dalam perjalanan dari Madinah pulang ke Mekah, itu dipangku oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Jadi namanya Abdul Muttalib. Hashim ya, Abdul Muttalib ini ayahnya bernama Hashim. Ini juga pada saat meninggal Hashim, Abdul Muttalib itu masih kecil atau bahkan juga seperti Nabi, yaitu lahir dalam keadaan yang yatim juga Abdul Muttalib ya. Lahir di Madinah. Kemudian Hashim itu nama aslinya adalah Amru. Kenapa dinamakan Hashim? Karena tugasnya pada waktu itu meremukkan roti yang dicampur dengan kuah untuk diberikan kepada jamaah haji yang datang ke Arab pada saat itu. Makanya dinamakan Hashim. Karena tugasnya menyediakan makanan kepada orang-orang yang berhaji ke Mekah, terus beliau meremuk-remukkan roti keras yang dimiliki oleh orang Arab untuk disajikan kepada bangsa atau orang yang masuk. Jadi saat itu bukan hanya orang-orang Muslim, karena haji kan belum ada ya syariatnya, tapi orang-orang yang biasa berkunjung ke sana itu juga mereka sudah tawaf juga, tapi prosesi hajinya tidak seperti kita. Kemudian Hashim itu adalah putra dari Abdul Manaf yang nama lainnya adalah Al-Mughirah. Mughirah itu putra dari Husain, namanya Zaid. Bapaknya namanya Kilab, bapaknya namanya Murrah, bapaknya namanya Ka'ab, bapaknya lagi Lu'ay, kemudian bapaknya lagi Ghalib, bapaknya lagi Fihr. Nah inilah nama Fihr ini yang disebut dengan Quraisy. Itu aslinya adalah dari Fihrin, nama lainnya adalah Quraisy. Sedangkan bapaknya Quraisy adalah Malik, bapaknya lagi adalah An-Nadhr atau Qais. Nah ini yang ketemu nama Kinanah. Kinanah itu adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sudah kita sebutkan Allah telah memilih dari keturunan Ismail itu Kinanah, telah memilih yang mulia dari Kinanah, keturunannya namanya Quraisy. Telah memilih dari keturunan Quraisy adalah Hashim. Kemudian telah memilih dari keturunan Bani Hashim adalah Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Kinanah adalah Khuzaimah, kemudian Mudrikah atau Amir, Ilyas, kemudian bapaknya Mudar, Nizar, bapaknya lagi Ma'ad, bapaknya lagi Adnan, terus masih panjang sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan bahkan sampai kepada siapa bapaknya Nabi Ismail? Nabi Ibrahim dulu,
langsung Nabi Adam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ayah daripada Nabi Ismail. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim terus sampai ke atas, ya sampai Nabi Adam, ya Nabi Adam alaihissalam. Gak usah ditulis semuanya, nanti ya lama ya. Ya, loncat dulu ya. Kemudian azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah sangat berat, sedih dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dalam syariatnya itu terkenal beliau memberikan kemudahan, rukhsah kepada umatnya. Beliau pernah mengatakan, inni ursiltu bi hanafiyatin samhah. Sesungguhnya aku diutus itu adalah dengan agama yang benar, yang samhah, yang memudahkan, ya. Jadi agama yang hanif, lagi toleran. Inilah di antara ciri khas agama Islam, itu agama yang hanif. Hanif itu adalah yang cenderung kepada kebaikan, yang tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan kesyirikan, lagi toleran, samha. Samha itu adalah toleran, artinya memiliki jiwa yang lapang dada terhadap segala macam perbedaan. Baik itu perbedaan di kalangan kaum muslimin, bahkan juga perbedaan di kalangan non-muslim. Sikap pada kaum muslimin juga sikap kepada non-muslim. Beliau adalah orang yang toleran. Pada saat beliau hidup di Mekah bersama dengan orang-orang kafir yang isengkan mereka, yang suka untuk menyakiti beliau, itu orang-orang kafir, beliau tidak membalasnya. Selama itu kaitannya dengan kehormatan pribadi, beliau berlapang dada dengan segala macam kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Ini antum tulis minimal, artinya nggak apa-apa. Ini hadis penting ya bagi pertemuan bagi kita, supaya umat Islam ini tidak dituduh radikal, tidak dituduh ekstrim. Jadi di antara dalilnya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak akan pernah seorang itu berlebih-lebihan dalam agama kecuali pada saat tertentu dia dikalahkan oleh pendapatnya sendiri. Jadi orang yang kaku dalam beragama itu satu saat akan kewalahan untuk mencikapi pendapat pribadinya. Kelompok ekstrim manapun itu tidak bisa bertahan lama dalam sebuah persatuan, pasti pecah. Baik itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu maksudnya adalah kaku ya dalam hal terlalu taatnya, ataupun ekstrim kiri itu terlalu sesatnya. Itu pasti dia masing-masing akan mengalami perpecahan, baik dalam skala kelompok ataupun skala pribadi. Jadi Islam itu agama yang mudah, namun kita tidak boleh memudah-mudahkan ya. Jadi seorang itu tidak berlebih-lebihan dalam agamanya, kecuali pada saat tertentu dia akan terkalahkan oleh pendapatnya sendiri. Tidak bisa bertahan dalam waktu yang konstan yang lama. Apa contohnya? Apa kira-kira yang bisa kita ambil contohnya? Kita tidak menyebut merek ya, tidak menyebut nama ataupun organisasi tertentu, bukan ya. Nah, bisa ya, Syiah, betul ya. Itu contoh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Orang Syiah itu berlebih-lebihan.
Apa berlebihannya? Mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi berlebih-lebihan sampai mereka ini benci kepada Jibril alaihissalam. Nah, karena menganggap Jibril salah dalam memberikan wahyu. Seharusnya diangkat Rasul itu Ali, tapi keliru diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kan sudah nggak logis ya. Jadi dia tidak bisa bertahan dalam ekstrimnya itu ya. Dan misalnya ya contoh mereka punya ideologi ataupun pemikiran nikah mut'ah misalnya. Ada seorang ulama dari Iran yang menggebu-gebu ya untuk memproklamirkan tentang nikah mut'ah. Terus ada seorang pemuda, Syekh, saya mau nikah dengan putri Anda, nikah mut'ah, boleh nggak? Itu akan terkalahkan dengan pendapatnya sendiri ya. Gimana kira-kira? Nikah mut'ah nikah kontrak, nikah sementara. Nikah sementara. Jadi kalau nikah sementara berarti ya beberapa waktu nanti diceraikan lagi. Dan sementaranya bukan 1-2 tahun, bukan 1-2 bulan, 1-2 hari, hanya beberapa jam saja bisa versi mereka. Jadi itu adalah dalam rangka hanya sekedar legalitas perzinaan, akal-akalan versi mereka. Jadi itu contoh betul ya tentang masalah orang yang ekstrim pendapatnya itu akan terkalahkan dengan pendapatnya sendiri, tidak bisa bertahan. Islam tidak seperti itu. Islam ini agama yang yasir, ya, agama yang mudah. Inna hadatina yusrun wa syari'atuhu kulluha sahlatun samhatun kamilah. Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan syariatnya seluruhnya mudah, toleran serta sempurna. Inilah kelebihan yang ada dalam agama Islam. Kulluha sahlah, mudah. Apa kira-kira yang susah? Puasa? Puasa susah apa mudah? Mudah. Buktinya banyak yang kuat puasa. Kalaupun nggak kuat, masih ada rukhsah. Apa? Membayar fidyah. Membayar fidyah, mengganti, mengkodoknya pada hari yang lain, gampang. Sholat, silakan kita apabila sehat walafiat berdiri, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak mampu bisa dengan berbaring, bahkan dengan isyarat, dengan hati saja juga boleh. Inilah kemudahan dalam agama Islam. Bandingkan dengan syariat terdahulu. Jadi antara contohnya adalah tentang persyaratan taubat. Ini contoh yang gampang. Kalau syarat taubat umatnya Nabi Muhammad apa? Kalau kesalahannya kepada Allah berapa syarat? 3. Yang pertama mengakui kesalahan. Yang kedua menyesal dulu. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, kalau syarat terkait dengan sesama manusia, meminta maaf, mengembalikan haknya. Ya. Ini juga berlaku untuk kalau antum melakukan pelanggaran di sini kan, 3 syarat itu harus terpenuhi. Iqab yang kita berlakukan aturannya untuk supaya antum bertaubat. Caranya apa tadi? Yang pertama, mengakui kesalahannya. Saya telah melakukan kesalahan. Ini itu ngaku dulu salah. Yang kedua, apa? Menyesal. Menyesalnya seperti apa? Ya mungkin menangis, mungkin istighfar, ataupun yang lainnya. Nah, baru yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau pekan yang lalu sudah salah, berikutnya diulangi lagi, berarti itu tobatnya
tobat-tobatan ya. Kalau katanya kapok lombok atau apa ya, kepedesan tapi nambah lagi lomboknya. Apa? Apa ya? Jadi kalau kita tobatnya syaratnya kira-kira menurut versi kita ya, syarat itu mudah apa sulit? Ya, bisa mudah bisa sulit, tapi relatif semuanya bisa ya, mudah ya. Namun syarat tobatnya umatnya Nabi Musa atau Bani Israel itu di samping syarat yang termaktub, maksudnya mereka menyesal, itu syarat diterimanya tobat harus bunuh diri dulu. Apa? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri semuanya dulu. Baru Allah menerima taubat kalian. Jadi bukan hanya sekedar tobat biasa, tapi harus membunuh dirinya sendiri. Jadi umat terdahulu lebih berat konsekuensinya daripada umat kita, umat Islam. Di antara dalil azizun alim anitum adalah basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari ketakutan. Yassiru, permudahlah, wa la tu'assiru, dan jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, itu harusnya kita memiliki sikap begitu kepada sesama kaum muslimin. Jangan kebalikannya ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu nanti akan kembali kepada diri kita. Setiap kita memberikan kemudahan kepada sesama muslim, sesama manusia, maka kita kalau ada urusan itu akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, kalau kita suka mempersulit urusan orang lain, kita juga akan sulit pada saatnya nanti ya, dipersulit juga oleh orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya untuk diri kalian. Kalau berbuat buruk, keburukannya kembali kepada diri kalian. Mudahkan, jangan mempersulitnya. Harisun alaikum. Apa tadi artinya? Antusias. Antusias untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Semangat untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ada dialog antara dua malaikat dalam mimpi Nabi Muhammad SAW, yang satu berada di kaki dan satunya di kepala beliau. Berkatalah malaikat yang berada di kaki, buatlah perumpamaan orang ini dengan umatnya. Maka dijawab oleh malaikat yang lainnya, umatnya seperti rombongan yang sedang bepergian, tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Maka Nabi SAW itu perumpamaannya adalah seperti orang yang datang kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah mau ikut? Maka mereka mengikutinya. Sesampai di taman yang dijanjikan, berkata lagi, apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman yang lebih indah dan telaga yang lebih luas? Tentu mereka mau. Inilah permisalan beliau dengan umatnya. Ketika umatnya sedang bepergian, tidak ada bekal sama sekali, tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidak bisa pulang, tapi ada seseorang yang datang menawarkan sebuah tempat yang indah, yang penuh dengan banyak kesejukan, dengan segala macam fasilitas serta keindahan, maka umatnya berbondong-bondong mengikuti beliau. Beliau juga mengajarkan ilmu.
Karena begitu inginnya Nabi Muhammad SAW agar umatnya selalu mendapatkan hidayah, maka tidak ada ilmu yang terlewatkan untuk diberikan kepada umatnya. Beliau sendiri diperintahkan Allah agar berdoa, minta ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi beliau itu diajarkan, ini kan doa dari Allah ya, diajarkan kepada Rasulnya, disuruh untuk memohon tambahan ilmu. Nabi tidak diajarkan Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkanlah harta, tidak. Rabbi zidni waladan, tidak ada ya, tambahkanlah anak kepadaku. Rabbi zidni zaujatan, ya tidak ada juga ya, tambahkanlah istri kepadaku, nggak ada. Ya, yang ada Rabbi zidni malan. Ini menunjukkan fadilah ilmu ya. Nah, beliau sangat menginginkan supaya umatnya ini berilmu, menjadi para ulama. Di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, berikanlah manfaat untukku terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, tambahkanlah aku ilmu. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Nanti bisa dihafalkan ya, ayo supaya tidak ngantuk, kita baca bersama-sama doa ini ya. Kum, ayo kum. Allahumma anfa'ni, ayo. Bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Billahi 'ala min hali ahli nar. Lagi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Bisa ditulis ya, doa ini dihafalkan. Atau ada yang sudah hafal? Ya. Berikutnya, sifat beliau adalah bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin belas kasihan. Jadi kata Al-Husain Ibnul Fadl, Allah tidak menghimpun dua namanya dari nama-namanya kecuali untuk Nabi Muhammad SAW ini. Kata-kata Rauf dan Rahim ini. Ini biasanya sifat untuk Allah Ta'ala, tapi khusus untuk Rasulnya diberikan kepada beliau untuk dalam ayat ini. Perbedaannya, Al-Baghawi mengatakan Rauf bil muti'in, Rahim bil mudnibin, ya. Belas kasihan itu terhadap orang yang taat, serta penyayang terhadap orang yang berdosa. Jadi Rauf itu orangnya, kalau sifatnya itu namanya Ra'fa. Rahim itu sifatnya, kalau Rahim itu adalah orangnya, kalau sifatnya itu rahmah, kasih sayang. Kalau Ra'fa itu belas kasihan, kalau rahmah itu kasih sayang. Nah, itu semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana beliau dalam menghadapi para penentang dakwah? Meskipun sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian baiknya, tetap saja banyak yang menentang dakwahnya. Sebelum diangkat sebagai Rasul, sudah diberi gelar Al-Amin, jadi orang yang bisa dipercaya. Tapi
ketika beliau menyampaikan risalah dakwah Islam ditolak oleh orang-orang Quraisy. Saat beliau mendapatkan wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah kepada saudara-saudaramu yang terdekat, keluarga besarmu. Maka beliau mengirim para sahabat untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar Mekah supaya mereka kumpul di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, bagaimana seandainya aku beritakan kepada kalian bahwa di balik Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Nah, jawaban mereka, wahai Muhammad, kami percaya. Kami tidak pernah mendapatkan engkau berbohong. Karena sudah dapat gelar al-amin dari Rasulullah. Nah, pada saat jawaban itu sudah disampaikan oleh orang-orang Quraisy, Nabi langsung mengatakan, aku sampaikan kepada kalian bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba ya kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy ketika menerima dakwah Islam itu menolak, walaupun pada saat sebelumnya beliau menerima. Nah, maksudnya para orang Quraisy menerima tentang apa yang beliau sampaikan, yaitu kabar pasukan tadi. Tapi ketika yang disampaikan itu adalah risalah akidah, itu ditolak oleh orang-orang Quraisy. Ini mereka tidak objektif. Maka Abu Lahab langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena misi ini kamu mengumpulkan kita di tempat ini? Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab yang tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bagaimana sikap terhadap para penentang? Beliau sabar luar biasa dan menghadapinya dengan segala macam kelapangan dada, dan pada saatnya nanti beliau ketika sudah punya kekuatan tentunya membalas ya dengan izin Allah tentu. Ayat yang berikutnya 129 surat At-Taubah, fa in tawallau fakul, jika mereka berpaling dari dakwah Islam, maka jangan ditunda-tunda, langsung saja berzikir dan berdoa serta menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, murni. Jadi tidak perlu untuk merasa sedih, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara zikir yang sering kita baca pada saat maksurat, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sebenarnya kalau mau pengen cepat dibaca langsung saja, nggak usah dipotong-potong. Maksudnya kalau nafasnya kita kuat ya langsung saja. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dibaca, barang siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi atau sore sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkan, baik dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Untuk di dunia ingin apa? Ingin lulus, nilainya bagus. Ingin apa? Hafid Quran. Nah, amin. Ada yang ingin hafid Quran? Waduh, jawabnya ragu-ragu gini ya. Ya, tinggal ngacung aja. Ngacung ini sudah doa ya Allah. Ini malaikat rahmat sedang mengelilingi kita di majelis zikir. Didoakan malaikat ini. Kalau kita ya Allah, nah, ingin apa? Ingin jadi orang sukses.
Amin. Ingin jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa. Amin. Ingin jadi presiden. Masa nggak mau jadi presiden? Pokoknya ingin jadi orang yang soleh, ya. Ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin naik haji, ingin menjadi ulama pejuang, ingin menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Balikannya kalau bagi santriwati, istri yang solehah, suami yang soleh, insya Allah. Mudah-mudahan bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita bersama, ya. Insya Allah suatu saat antum semua bisa duduk di pelataran Masjid Nabawi seperti itu, ya. Insya Allah. Itu belakang saya ada kubah hijau. Nah, di kubah hijau itulah di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad SAW didampingi oleh Abu Bakar dan di sampingnya adalah Umar. Ini dari arah selatan, ya, selatan Masjid Nabawi. Di depan itu biasanya kalau ada jenazah yang mau disolati itu dikirimkan lewat belakangnya mihrab itu, ya, lewat situ biasanya. Itu siapapun yang meninggal di Madinah yang muslim itu disolati di Masjid Nabawi dan dikuburkan di makam Baqi', sebelah timurnya Masjid Nabawi. Kemudian nanti bisa ziarah ke sana, baik itu untuk umroh, untuk haji, syukur-syukur untuk studi kuliah di sana. Ada yang pengen kuliah di sana? Ada yang pengen kuliah di Madinah? Langsung aja nggak, apalagi ya, nggak apa-apa, nggak tahu jalannya dari mana, yang penting punya keinginan dulu. Baiklah, cukup saya kira pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.